Kami didampingi Bu Wakil Bupati selalu takdim dan hormat kepada yang pertama Ibu Diah, beliau adalah dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Sugeng Rawuh Bu Diah. Kemudian Pak Dr. Suhermanto, beliau adalah dari Polbangtan Kementerian Pertanian. Kepala Dinas Pertanian yang kami cintai Pak Masun, Kepala Bulog Masaan Pak Camat Jetis, Forkopimca yang hadir, Pak Andan Sek, Pak Karamil yang kami cintai, kami hormati juga Mbah Lurah Mojorejo, Pak Herman, Mbah Lurah Tegalsari, Mbah Lurah Wonoketro, sahabat-sahabat penyuluh semua yang hadir, Bapak Ibu yang kami cintai, kami banggakan, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kita bersyukur pada hari ini berkumpul di lapangan Mojorejo Asri Lestari. Oh Lestari ya friend, dalam keadaan sehat tanpa aral suatu apapun. Selawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita yang datang semuanya, termasuk saya pribadi, selalu belajar menjalankan semua tuntunan Kanjeng Nabi yang telah mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, yang tidak kalah kami hormati teman-teman seniman gajah-gajah, luar biasa, tepuk tangan. Ini dakwah dengan cara berkesenian. Nah, ceritanya tentara Abraha menyerang Ka'bah, maka menang karena penyanyinya saya tidak ngomong. Bapak Ibu, saya sadar bahwa saya lahir dari rahim petani, kemudian sampai hari ini saya juga tidak pernah lepas dari bertani. Maka ketika saya diberi amanah oleh Tuhan menjadi Bupati Ponorogo, dalam konsep visi misi saya pertama, pertanian harus hebat. Tapi kemudian ada data sangat mencengangkan ketika saya menjadi bupati. Ada populasi yang banyak Bunda di sini. Petani kita yang menempati lahan pertanian yang tidak lebar, hanya kisaran 1 kotak, 1,5 kotak, 2 kotak, jumlahnya sangat banyak. Itu hampir, kalau dihitung oleh Pak Masun, hampir 27% dari populasi petani. 27% menempati lahan 1 kotak, 1,5 kotak, hampir di bawah 2 kotak. 17%, friend. Maka dengan cara apapun petani tidak akan pernah kaya. Sudah saya jamin tidak akan pernah kaya. Mau dikasih benih yang paling aduhai, dikasih pupuk yang paling ajaib sekalipun, 1 kotak bisa menghasilkan 1 ton sudah jagoan. Gitu. Ada yang punya lahan 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, ya nggak punya lahan, malah angkat tangan. Coba, ini potret yang harus kita pikirkan bersama-sama. Maka di samping kita bagaimana hijrah menuju kembali ke organik, ada tugas berat yang harus kita selesaikan bersama-sama. 27% ini adalah petani gurem yang hidupnya bergantung kepada tanah yang luasnya tidak seberapa. 1 ton 1 kotak, Pak Herman, dikalikan harga gabah termahal 6.000 sekalipun, hasilnya 1 ton hanya 6 juta, dibagi 4 bulan hanya kebagian 1,5 juta, belum kepotong biaya tanam, biaya benih, biaya air, biaya pupuk, tenaga kerja, paling kebagian dalam sebulan hanya 200.000. Ada becek, keragati anak sekolah, tuku pulsa, bensin, teh, nyawer gajah-gajah, akhirnya wedus melayang, telo melayang. Apa nih penyanyi ini ayu, yuk, nih penyanyi ini ayu pokok itu panik ini, alah 5.000, 10.000 mereteli, dicetot pipi ini tambah 50.000. Kok buka aib, ini kahanan kok buka aib, Maka di samping kita hijrah ke organik yang hari ini sudah di pelatihan pada saat kita FD hari ini, maka kita pengen ada kreasi dan inovasi dari Ponorogo yang dahsyat. Dulu nenek moyang kita punya yang namanya Rojokoyo. Iya, Rojokoyo itu ya di depan rumah pasti punya sapi. Sapi berfungsi sebagai pekerja sawah manakala bajak, garu, meluku dan lain sebagainya. Tapi itu juga dagangan yang luar biasa, harta kekayaan yang luar biasa. 6 sapi, kadang 10 sapi, kadang 4, kadang 2. Di belakang rumah pasti punya kambing, kacang, wedus, dombo, ada pitik, ada ayam kampung, jumlahnya banyak. Kadang tidak punya kandang dia, ya pokoknya eneng gedang, dia sor gedang, dia anggrem, kemudian yang sor pokoknya pogo anggrem, di mana-mana muat tuh, jumlahnya ratusan. Nah,
pangannya diambil dari gabah yang dia panen tadi untuk ketahanan pangan selama 4 bulan, lalu didampingi oleh ketela pohon, didampingi oleh ketela pohon, lalu ada jagung, itu bisa bertahan sampai 4 bulan. Lalu damennya padi dipakai untuk pakan ternak, kambingnya digulene rambanan sak sae. Ketika butuh ngeragati anak bulanan, dia ambil 1 kambing, dijukuk didol yang pasar. Maka besok manak lagi, dijukuk lagi. Besok lagi manak. Kambing itu satu pejantan bisa mengawini 10 betina. Nah awede kalah. Awede sitok wis gegeren ning omah. 1 pejantan bisa membuahi 10 betina dan tidak pernah bertengkar. Kok orane kok kambing cemburu rene. Menusuk buka WA keleru kirim, wah hancur sampai rumah. Nah ini penting, sehingga ini menjadi circle ekosistem ekonomi yang dahsyat, sehingga bisa menyekolahkan anak, bisa ngeragati anak, bisa becek putra dan pondok pesantren, bisa beli apapun hanya dengan sawah 1 kotak yang dikonsep dengan model rojo koyo. Maka ke depan saya ingin ada program ini berjalan dengan baik. Kita kasih kredit dari BPR Jatim, lalu kemudian dengan bunga yang di bawah bunga kur, maka harus membeli paling tidak 7 ekor sapi dengan 50 juta cukup. Sapi Madura murah-murah, sampai sini cuma 3.500.000. Kemudian kambingnya 10 domba itu, ayamnya 3,5 juta bos. Sapi Madura saya sudah pernah beli, merah-merah itu loh bos, kecil-kecil itu, umur 4 bulan, iya. Anak-anak umur 4 bulan, 3 bulan harganya cuma 3 juta sampai di Ponorogo. Diopeni nek bedoi pintu lanangnya sitok. Cukup, sapi juga kuat kalau mau 7 saja kuat. Nah, dengan demikian maka ini ada circle. Untuk mengatasi yang 27% jumlah penduduk tadi, saya pengen ini berjalan dengan baik. Maka Pak Kepala Dinas Pertanian, saya tidak sedang memerintah, tapi ini harus berjalan dengan baik dan kawal bentuk pengurus sampai tingkat bawah. Mbak Lurah malu dilibatkan, pokoknya lurah yang punya daya inovasi kita libatkan. Sing ora tinggalan sing ora gur ngroweng Pak Bupati jalan Rusawawati wis tinggalan dhisik. Iku ditinggal dhisik, iku tidak mau berpikir. Sudah diajak lurah yang agak mau berpikir dulu. Bikin 8 orang yang keren. Lalu kita dorong itu biar jadi kredit petani dengan bunga di bawah kur. Dan kemudian maka ini akan berjalan dengan baik. Pelan-pelan kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam dikomposting menjadi organik. Pelan-pelan kita mampu hijrah kepada negara organik, kabupaten organik dengan cara yang indah. Nah, itu konsep kecil yang harus kita dengarkan bersama-sama. Karena kalau sudah bicara rojo koyo, semua pernah ngalami karena kita hidup di desa dengan segala kekurangan dan keterbatasan luas lahan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Tapi sukses buat panjenengan, hari ini sudah luar biasa menjorjot. Terima kasih, ini telah memberikan inovasi kepada kami. Lalu Pak Masun terus bergerak terus, Bu, mohon kami didampingi terus. Pak Dokter, kami juga minta didampingi terus agar Ponorogo semangatnya luar biasa. Kami janjilah, pokoknya kalau urusan semangat kami siap membukakan karpet merah untuk menuju organik, ya. Kami tidak anti pupuk kimia, tapi betul kata Budia, itu pelan-pelan membuktikan bahwa memang tumpukan kimia itu kemudian menjadi racun. Dan sawah sekarang, waduh bos, oh sebenarnya kok tidak dicok-cok terkait tidak pernah mau dalam. Artinya ini sudah terlalu sakitnya, sudah terlalu parah. Maka kita obati pelan-pelan. Mulainya sekarang, mudah-mudahan ketika kita semangat yang sama, kemudian kita laksanakan yang sama, implementasi yang sama, dikawal yang sama, saya yakin akan menjadi kenyataan itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.